Pernah nggak sih Anda ngerasa ada yang salah banget sama jalannya negara ini? Kayak ada yang patah secara fundamental, tapi Anda tuh bingung mau nunjuk di mana letak persis kerusakannya. Iya, kayak ngerasa ada yang aneh tapi susah dijelasin ya. Betul. Ibaratnya gini, Anda ngelihat sebuah bangunan nih, cat luarnya tuh selalu diperbarui setiap 5 tahun. Mengkilap lah pokoknya. Tapi pas Anda masuk ke dalam, lantainya miring, udaranya pengap. Terus Anda sadar ada retakan gede di setiap pilar utamanya. Wah, itu analogi yang pas banget sih. Dan biasanya orang-orang bilang solusinya gampang kan? Nah, itu dia. Kita tuh sering banget diyakinkan kalau ya udah, ganti aja presidennya di pemilu berikutnya. Ntar juga semua masalah beres. Tapi, di penjelajahan mendalam kita kali ini, kita mau nanya satu hal penting. Gimana kalau keyakinan ganti presiden itu sebenarnya cuma ilusi kosmetik? Cuma sekedar dempul buat nutupin penyakit stadium akhir ya. Tepat. Jadi hari ini kita bakal ngudari ruwet, meminjam istilah budayawan Cak Nun ya. Kita bakal mengurai kerumitan masalah sistemik bangsa ini. Sumber yang bakal kita bedah ini menarik banget, judulnya 10 Analogi Kerusakan Negara, Solusi Rakyat Berdaulat. Misi kita adalah ngebongkar mitos-mitos tadi pakai perumpamaan sehari-hari yang gampang banget dicerna. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau ngasih sedikit penegasan dulu ya buat Anda yang lagi dengerin. Analisis kita di obrolan ini sepenuhnya berpijak pada teks sumber tersebut. Jadi, tujuan kita di sini murni membedah argumen si penulis tentang anatomi sistem kenegaraan kita yang lagi sakit. Iya, kita nggak lagi miak siapa-siapa ya di sini. Betul banget. Nggak ada urusan sama politik praktis, sayap kiri, sayap kanan, atau dukung-dukungan tokoh. Kita murni bertindak sebagai pembedah ide. Kita mau lihat gimana sih penulis ini mengidentifikasi malfungsi sistem negara kita. Oke, mari kita urai perlahan ya. Kita mulai dari fondasi paling dasar dari Republik ini. Kalau merujuk ke sumbernya, semuanya bermula dari UUD 1945 pasal 1 ayat 1 dan 2. Konsep idealnya itu gampang banget dimengerti sebenarnya. Secara konstitusional sangat jelas. Indonesia itu republik dan kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Sepenuhnya ya. Jadi kalau balik ke analogi rumah tadi, rakyat itu ya pemegang sertifikat hak miliknya dong. Kita ini pemilik sah. Tepat. Sedangkan pemerintah dan lembaga-lembaga negara itu statusnya cuma pengelola, ibarat manajer properti yang kita sewa. Tugas mereka jelas kok, ada 3. Melindungi penghuni, melayani kebutuhan dasar kita, dan ngatur tatanan sosial biar tetap aman. Konsep yang sangat indah di atas kertas. Tapi, pas saya baca data dari teks ini, realitanya tuh kontradiktif banget. Kalau kita ini bosnya, kalau kita pemilik sah rumah ini, kenapa atap rumah kita bocor terus dan airnya netes ke ruang tamu kita sendiri? Nah, itu pertanyaan krusialnya. Dan penulis menyajikan data yang cukup bikin merinding ya soal kebocoran ini. Asli, bikin kaget. Teksnya menyebutkan ada 176 kasus malfungsi lembaga negara. Dan ini cuma dalam 2 dekade terakhir loh, berdasarkan data yang mereka himpun, 176 kasus. Itu angka yang sangat masif untuk sebuah rumah yang katanya dikelola dengan baik. Banget. Dan kerusakannya tuh nggak cuma di satu ruangan gitu. Merata. Di kejaksaan ada, di pengadilan, kementerian, bahkan lembaga yang harusnya jadi pengawas independen kayak BPK dan KPK aja ikutan jebol. Artinya sistem alarm di rumah itu sendiri udah dimatikan atau emang udah rusak? Tapi tunggu sebentar. Mari kita bersikap kritis di sini. Kalau ada 176 kasus malfungsi, bukankah logikanya gini? Kita ini kan cuma lagi apes aja mempekerjakan manajer-manajer atau pejabat yang kelakuannya buruk. Ya oknum lah. Menyalahkan oknum ya? Iya kan? Logikanya ya tinggal pecat aja oknumnya, penjarakan, terus kita rekrut pengelola baru. Beres kan? Kenapa sumber ini ngotot banget menyebutnya sebagai kerusakan sistemik? Jika kita tarik ini ke gambaran yang lebih besar, masalahnya tuh bukan cuma soal oknum, tapi soal gimana rumah itu didesain ulang tanpa sepengetahuan kita. Ada satu titik balik yang sering dilupain orang. Apa tuh? Amandemen UUD 1945 yang ketiga, tahun 2001. Disitulah letak pergeseran fondasinya. Sebelum itu diubah, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR itu posisinya sebagai lembaga tertinggi negara. Pemegang mandat tertinggi ya? Betul, mereka yang nentuin arah rumah ini mau dibawa kemana secara jangka panjang. Tapi begitu amandemen itu mencabut status tertinggi MPR, sistemnya berubah total, hierarkinya jadi berantakan. Oh, jadi kayak dewan komisarisnya dibubarin gitu ya posisinya? Persis, karena MPR bukan lagi lembaga tertinggi, presiden dan legislatif jadi sejajar.
Nggak ada lagi visi jangka panjang yang solid yang mengikat mereka. Kebijakan akhirnya gampang banget disetir sama segelintir elit lewat kompromi politik jangka pendek. Wah, pantesan ya tiap ganti pemerintahan, arah negara ini rasanya belok mulu. Iya, karena mengganti manajer di rumah yang fondasinya udah sengaja dimiringin tuh nggak bakal ngentiin atap yang bocor. Sistemnya yang bikin orang-orang di dalamnya pada akhirnya ikut malfungsi. Masuk akal banget. Nah, buat ngejelasin malfungsi ini lebih jauh, sumber yang kita bahas ini pakai analogi yang menurut saya jauh lebih organik dan kuat dari sekedar rumah. Mereka pakai analogi anatomi tubuh manusia. Ini analogi favorit saya di teks ini. Sangat relevan. Iya, coba bayangin negara ini sebagai tubuh manusia yang sehat. Matanya melek, natap ke depan. Di kondisi ideal ini, pembagian tugas organ-organ itu jelas. Pertama, kepala. Nah, kepala ini adalah MPR. Karena di kepala ada mata dan opak ya. Betul. Kepala yang menentukan arah pandangan dan tujuan melangkah. Dia yang mewakili kesadaran kedaulatan rakyat. Terus yang kedua, badan. Badan ini adalah DPR. Mereka ini berfungsi sebagai apa di analoginya? Sebagai syaraf dan otot pengawas. Badan kan yang hubungin instruksi dari kepala ke kaki. Biar tubuhnya tetap seimbang, geraknya sesuai arah, dan ngasih sinyal rasa sakit kalau ada bahaya. Nah, terus yang ketiga, sang eksekutor. Kaki dan tangan. Iya, dan kaki serta tangan ini adalah presiden. Nah, disinilah bagian yang sangat amat menarik buat saya. Sebagian besar dari kita, bahkan media-media di luar sana, selalu menganggap presiden itu sebagai kepala negara, otak dari segalanya. Seolah-olah presiden itu penentu mutlak nasib kita ya. Tepat. Tapi buku ini justru memposisikan presiden itu murni cuma sebagai kaki dan tangan. Apakah selama ini pemahaman kolektif kita tuh kebalik? Pemahaman kita emang udah bergeser jauh. Secara desain konstitusional asal, ya sebelum diobrak-abrik, presiden itu mandataris. Dia itu sang pengurus, sang pelaksana. Bukan yang bikin visi seenaknya sendiri ya? Bukan. Kaki yang berotot dan kuat itu emang sangat penting, biar negara bisa lari kencang. Tapi secara biologis, kaki kan nggak dirancang buat punya otak sendiri. Bener juga, kaki masa punya otak? Iya, kaki nggak seharusnya jalan ke arah yang bertentangan sama kehendak sang kepala, yang mana kepala itu representasi dari rakyat. Kaki harusnya nunggu perintah dari otak. Wah, kalau kaki mulai gerak-gerak sendiri di luar kendali otak, itu kan namanya kejang ya kalau di medis. Betul, atau ada kelainan syaraf yang parah. Dan ngerinya, kalau kita lihat anatomi realita negara kita hari ini, kondisinya mirip kayak gitu. Penulis mendiagnosis kalau saat ini, negara kita tuh bukan tubuh yang sehat, tapi tubuh yang jalan gontai, sempoyongan, dengan mata tertutup rapat. Tubuh yang kehilangan arah. Coba kita bedah kondisinya sekarang. Dari kepala dulu. Kepalanya itu dinilai udah kehilangan pandangan. MPR kehilangan tajinya sebagai penunjuk arah kompas bangsa. Keputusannya cuma kompromi doang ya sekarang. Iya, didominasi tawar-menawar politik pragmatis. Dan yang bikin miris, sumber ini nyatet kasus nyata di Sekretariat Jenderal MPR sendiri. Oh, yang kasus awal tahun 2025 itu ya? Betul, waktu petinggi di sana, Ma'ruf Cahyono terseret jadi tersangka KPK, otak yang harusnya jernih mikirin arah bangsa, malah sakit parah karena korupsi. Kepalanya sakit dan buta. Terus kita turun ke badan, yaitu DPR. Harusnya kan mereka jadi sistem syaraf yang ngontrol gerak ya. Tapi bukan yang ngontrol, mereka malah didiagnosis mati rasa. Lumpuh total ya sistem syarafnya? Lumpuh. Penulis ngutip rentetan kejadian yang bikin kita ngelus dada. Dari kasus mega korupsi EKTP Setia Novanto zaman dulu, sampai kejadian yang sangat memprihatinkan di pertengahan Agustus 2025 kemarin. Anda pasti ingat kan momen itu? Ingat banget, itu momen yang jadi bukti paling valid soal matinya syaraf empati mereka. Asli. Di saat rakyat lagi susah-susahnya, terhimpit ekonomi, mereka di Senayan malah wacana minta naik tunjangan. Terus ada yang asik berjoget-joget di ruang sidang. Yang paling parah, ada yang terekam menghina rakyat yang lagi protes di luar dengan sebutan, maaf, tolol. Itu bukan cuma sekedar kinerja legislatif yang buruk, itu bukti bahwa syaraf tepi udah putus. Badan ini nggak bisa lagi ngerasain rasa sakit yang dialami tangan dan kakinya. Gila sih. Tapi gini, saya mau ngasih argumen balik nih dari sudut pandang awam. Silakan. Kalau kepalanya emang udah nggak bisa lihat, terus badannya lumpuh, mati rasa, korup,
Bukankah wajar, atau bahkan harusnya jadi insting bertahan hidup, kalau kakinya, alias presiden, ngambil alih kendali? Maksudnya kakinya inisiatif gerak sendiri gitu. Iya. Daripada seluruh tubuhnya dia mematung atau mati pelan-pelan karena badannya lumpuh, ya mending kakinya jalan aja sendiri, bertindak seolah-olah dia itu kepala cadangan. Logis kan? Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Argumen darurat itu emang selalu dipakai buat ngebenerin sentralisasi kekuasaan. Kaki emang organ yang bisa gerak paling cepat. Bisa lari kencang. Betul. Presiden bisa bikin kebijakan dalam hitungan hari. Tapi bahayanya di sini, kaki kan nggak punya mata. Karena penuntuk matanya belum dilepas, kekuasaan yang numpuk di satu organ ini bikin tubuh lari tanpa panduan. Berlari ngebut tapi nggak tahu kemana ya. Persis. Ngambil kebijakan sepihak sering memicu kontroversi. Bergerak cepat tapi menuju jurang itu jauh lebih bahaya daripada jalan lambat. Wah, analogi lari ke arah jurang dengan mata tertutup ini ngeri banget. Dan fenomena kaki yang berjalan sendiri inilah yang ngebawa kita ke bagian paling menohok dari buku ini. Ilusi yang selalu diyakini rakyat menjelang pemilu 5 tahunan. Ilusi bahwa ganti presiden bakal nyelesain segalanya? Tepat. Sumber ini nanya dengan sangat keras. Apakah cukup dengan mengganti presiden? Jawabannya jelas banget di teksnya. Tidak. Kalau pakai analogi medis kita tadi, ganti presiden tanpa benahin lembaga lain itu ibarat orang yang matanya masih ditutup rapat, syarafnya mati, tapi dia dikasih sepasang kaki baru. Kaki hasil cangkokan gitu ya? Iya, kakinya lebih berotot, lebih seger, lebih muda mungkin. Tapi apa gunanya? Kakinya baru, tapi tubuhnya tetap buta. Ujung-ujungnya ya bakal nabrak tembok lagi, nabrak konstitusi lagi. Nah terus, penulis ini menjabarkan ada 3 pola pikir atau 3 mentalitas jebakan yang bikin ilusi kosmetik ini laku keras di masyarakat. Ini tamparan keras sih buat kita semua. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama apa tuh? Yang pertama itu si pemuja tokoh. Ini rakyat yang ngira perubahan tuh cuma bisa datang dari satu figur idola. Jadi mereka tuh fanatik banget. Oh, yang mensubstitusi nalar sama kefanatikan ya? Iya, pokoknya kalau idolanya yang naik, negara pasti aman, sentosa, sukses. Tapi kalau saingannya yang menang, wah kiamat besok pagi. Mereka sibuk berantem belain tokoh, tapi buta sama sistem yang sebetulnya nyetir tokoh itu. Dan mentalitas pemuja tokoh ini sebenarnya dimanfaatin banget sama kelompok yang kedua, si penjaga status quo. Nah, ini dia elit-elit di belakang layar. Kok kalau sistemnya rusak dan miring, tapi ya kerusakan itu yang bikin mereka kaya. Jadi mereka lebih suka ngeganti wajah presiden aja tiap 5 tahun, biar seolah-olah ada perubahan. Padahal akar masalahnya dibiarin. Jadi ngasih tontonan drama doang ke rakyat. Iya, teatrikal pemilu. Lalu yang ketiga, ada penghibur kosmetik. Ini kelompok yang romantis tapi naif ya. Sangat naif. Mereka ini yang percaya narasi asal presidennya orang baik, asal dia merakyat, pasti semua pelan-pelan membaik. Murni polesan citra tanpa mikirin perbaikan institusi sama sekali. Nanggepin itu semua, jujur aja nih saya jadi pengen nyela. Jadi apa arti dari semua antusiasme kita tiap pemilu? Apakah Anda atau para pendengar kita yang antusias ikut nyoblos, ngebela capresnya, itu cuma buang-buang waktu? Cuma jadi badut di dalam teater kosmetik ini? Yang paling memukau dari analisis ini adalah mereka nggak nyuruh kita jadi apatis. Pemilu itu nggak sia-sia. Nggak sia-sia gimana? Ekspektasi kita aja yang salah sasaran. Menyederhanakan masalah sistemik yang ribet ini cuma jadi urusan asal presidennya orang baik, itu adalah kebutaan. Oh, jadi kotak suaranya nggak salah, tapi harapan instan kita yang salah. Betul. Pemilu 5 tahunan itu penting buat sirkulasi manajer. Tapi itu baru langkah paling kecil. Itu bukan obat dari penyakit komplikasi stadium akhir ini. Wah, oke, paham. Terus pertanyaannya kalau pilpres atau pilkada itu bukan jalan keluar utamanya, gimana dong cara kita ngelepasin penutup mata di kepala tubuh republik ini? Penulis nawarin solusi yang melampaui politik praktis. Satu-satunya cara nyembuhin tubuh ini adalah ngelepas penutup matanya, dan yang bisa ngelakuin itu bukan seorang politisi. Oh, bukan politisi. Bukan, tapi seorang negarawan sejati. Politisi kan mikirnya cuma jangka 5 tahun ke depan buat ngamanin kursi. Kalau negarawan mikirnya lintas generasi, murni mengabdi buat keadilan dan visi bangsa. Pertanyaan lanjutannya, dari rahim mana negarawan ini bisa lahir kalau rumahnya udah terlanjur keracunan? Di teks ini dibahas, harus ada kebangkitan kolektif dari 4 pilar kebangsaan. Ya, 4 pilar ini yang sekarang lagi pada tidur nyenyak. Banget. Pilar pertama itu kaum intelektual.
Kampus, akademisi, itu harus jadi cahaya pengetahuan lagi. Nggak boleh cuma jadi stempel-stempel legitimasi penguasa yang ngeluarin kebijakan cacat. Terus pilar kedua, budayawan dan tokoh adat. Mereka ini kan penjaga akar dan nilai luhur ya. Di tengah politik yang brutal, mereka yang ngingetin kita soal kebijaksanaan dan kemanusiaan. Setuju. Lalu pilar ketiga, rohaniawan. Mereka harusnya jadi kompas moral dan etika, bukan malah doain elit politik demi kepentingan praktis. Mereka harus berani negur kekuasaan. Dan pilar yang terakhir, pelindung fisiknya. TNI dan Polri. Syarat mutlaknya adalah mereka harus netral. Melindungi seluruh tubuh dari luar, bukan cuma jadi pasukan pelindung privat elit tertentu. Kalau dengar 4 pilar itu, mungkin Anda yang lagi dengerin obrolan kita ini ngebatin. Lah, saya bukan jenderal, saya bukan rektor, bukan budayawan kondang, apalagi elit politik. Saya cuma orang biasa. Terus di mana posisi saya dalam anatomi tubuh raksasa ini? Disinilah letak argumen yang paling memberdayakan dari teks ini. Rakyat biasa itu posisinya sangat amat vital. Anda, saya, kita semua adalah darah. Darah yang ngalir di dalam tubuh itu ya? Betul, kepala bisa punya visi, badan punya otot, kaki bisa lari, tapi tanpa darah yang memompa oksigen ke seluruh organ, otak itu mati klinis, otot itu bakal busuk, kita ini darah sekaligus sang pemilik sah tubuh ini. Masalahnya, kita sering lupa kalau kita ini pemilik. Kita ini kan ibaratnya lagi hilang kesadaran kolektifnya. Itu diagnosis akhirnya, rakyat baru dianggap ada pas pemilu doang. Dikasih janji manis 5 menit, habis itu dianaktirikan lagi, disuruh diam dan nurut jadi penyumbang darah. Bener banget. Makanya solusi sebenarnya itu baru bermula di detik saat Anda sadar. Sadar kalau posisi Anda bukan cuma penonton di pinggir lapangan. Anda ini pemilik rumah yang berhak penuh nuntut perbaikan total dari para manajer itu. Kesadaran kolektif inilah yang jadi kunci utama untuk ngebuka penutup mata tadi. Oke, ini diskusi yang luar biasa padat dan mencerahkan. Kalau saya boleh bikin ringkasan cepat, Indonesia sekarang lagi sakit komplikasi serius. Kepala kita, yaitu MPR, buta arah. Badan kita, DPR, mati rasa dan arogan. Terus kaki kita, eksekutornya, lari jalan sendiri tanpa kendali. Dan di tengah kondisi kritis itu, kita malah sibuk ribut ganti sepatu tiap 5 tahun. Iya, sibuk berantem milih sepatu, padahal matanya masih ketutup. Nah, sebelum kita pamit, ada satu pemikiran provokatif yang pengen Anda sampaikan nih dari hasil bedah sumber ini. Ya, ini perenungan buat kita semua. Coba bayangin, jika tubuh kenegaraan ini terus-menerus menolak buat buka matanya. Mereka terus menari-nari dalam kegelapan, lari ke arah jurang, sambil ngabaikan rasa sakit organ lainnya. Pertanyaannya, sampai kapan sang darah, yaitu kesadaran kolektif jutaan rakyat, mau terus ngalir suplai oksigen ke organ-organ yang jelas-jelas lagi ngerusak tubuhnya sendiri? Wah, ini pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap. Di titik mana kesadaran itu bakal berubah? Dari yang tadinya kepatuhan pasif, berubah jadi penolakan sistemik demi nyelamatin tubuh tersebut. Di titik mana darah itu berhenti mengalir pasrah? Sebuah perenungan mendalam untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk Anda yang udah nemenin kami menyelami pemikiran rumit ini. Kami harap obrolan ini bisa jadi pemantik. Jangan pernah berhenti mempertanyakan sistem di sekitar Anda. Dan selalu sadari kekuatan posisi Anda sebagai pemilik sah negara ini. Sampai jumpa di penjelajahan mendalam kita berikutnya. Tetaplah terjaga dan tetaplah kritis.